Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang uraian Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya yang menjelaskan posisi keilmuan-keilmuan yang hukumnya fardu. Dan pada kesempatan kali ini masih pada bab yang sama, yaitu tentang hal-hal yang berkaitan atau ilmu-ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Pada kesempatan yang lalu Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang perbandingan antara ilmu Ihya dengan ilmu fikih. Pada kesempatan kali ini Imam Al-Ghazali akan menyampaikan tentang perbandingan dengan ilmu filsafat. Dikatakan dalam kitabnya, fa in qulta falima lam turat fi aqsamil ulum al-kalam wal falsafah wa tubayyin annahuma madmuman aw mahmudan. Ketika dikatakan atau ketika ada orang yang mengatakan kepada Al-Ghazali, kenapa tidak kau jelaskan, tidak kau terangkan tentang bagian-bagian ilmu-ilmu di dalam ilmu kalam atau filsafat, dan Anda jelaskan apakah itu ilmu kalam dan filsafat itu ilmu yang tercela atau ilmu yang terpuji. Lalu kemudian Imam Al-Ghazali menjelaskan, fa'lam anna hasilu ma yastamilu alaihi ilmil kalam minal adillah allati yantafi'u biha fal Qur'an wal akhbar mustamilatun alaih. Bahwasanya konklusi dari ilmu-ilmu kalam dan ilmu filsafat itu bisa saja juga mencakup tentang dalil-dalil yang akan bermanfaat di dalam menguatkan Al-Quran dan As-Sunnah. Atau dalam arti lain, ilmu filsafat dan ilmu kalam itu ada juga kebaikannya ketika digunakan untuk memperkuat dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Kemudian wa ma kharaja anhuma fa huwa imma mujadilah madmumah. Adapun yang keluar dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, ilmu filsafat atau ilmu kalam itu ketika keluar dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka dia akan masuk pada perdebatan-perdebatan yang tercela. Wa hiya minal bid'ah kama sayati bayanu. Nah, perdebatan di dalam ilmu kalam itu ya cenderung ke arah bid'ah yang mungkin nanti akan dijelaskan apa yang tidak baik di dalam ilmu kalam itu. Wa imma musyaghabatin bi ta'alluq bi munaqidat al-firaq laha, atau mungkin juga permusuhan-permusuhan yang hubungannya dengan perpecahan perpecahan aliran-aliran yang ada. Wa tadwil binaqil maqalat allati asaruha turrahat wahad iyanat tasdariha atiba. Akan tetapi mengungkap itu di dalam pembahasan Ihya ini terlalu jauh adalah sesuatu hal yang tidak diperlukan. Watamkuha al-asma, dan sayang sekali ketika atau disayangkan ketika telinga kita mendengar terlalu banyak uraian-uraian yang didasarkan pada hal-hal yang tidak berguna, kira-kira begitu menurut Imam Al-Ghazali. Wa ba'duha khaudun fi ma la yata'allaq biddin, dan sebagian dari ilmu kalam atau ilmu filsafat itu ada yang khaud, ada yang mendalami sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan agama. Maka kadang-kadang sebagian ulama mengharamkan ilmu filsafat atau ilmu kalam. Karena apa? Karena mungkin dia melihat ilmu kalam tidak ada sangkut pautnya dengan urusan agama. Walam yakun syai'un minhu ma'lufan fil asril awal, dan ilmu kalam dan ilmu filsafat itu memang di era-era abad-abad pertama
keberadaan Islam itu memang tidak diperlukan dan tidak ada. Wa kana al-khawd bihi bil kulliyah minal bid'ah, terlalu dalam untuk berkecimpung di dalam ilmu filsafat atau ilmu kalam itu menurut Al-Ghazali itu termasuk perbuatan bid'ah. Walakin taghyirul an hukmuhu, akan tetapi pada saat ini hukumnya sudah berubah. Kenapa? Id hadatsat al-bid'ah as-sarifah an muqtadil Qur'ani was sunnah, karena terjadinya bid'ah-bid'ah yang ingin menggeser pemahaman umat Islam atas Al-Quran dan As-Sunnah. Maka caranya bagaimana? Maka diperlukan juga ilmu kalam dan ilmu filsafat. Karena orang-orang yang mencoba menggarong atau merusak akidah orang-orang Islam itu biasanya orang-orang yang ahli di bidang filsafat atau ilmu kalam. Maka ketika kita tidak menguasai ilmu kalam, ya kita akan ibarat kata diobrak-abrik dengan mudah. Maka di sini kemudian Imam Ghazali mengatakan maka perlu juga kita mempelajari ilmu kalam untuk apa? Untuk melawan orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan itu. Jadi kalau orang-orang merusak dengan ilmu filsafat, maka kita harus ada juga ilmu namanya filsafat Islam. Kalau sekarang mungkin sudah dikenal dengan filsafat Islam dan sebagainya. Itu dalam rangka upaya untuk membentengi perusakan-perusakan yang diarahkan kepada kita dengan cara-cara mereka atau dengan cara-cara yang dipelajari di dalam ilmu kalam. Kemudian walakin wa nabagat jama'atun lafikulaha syabhan wa ratabu biha kalaman mu'allafan, akan tetapi juga ada sebagian golongan yang mencampur adukan masalah-masalah yang kabur dengan agama. Jadi kadang-kadang di dalam filsafat itu sebagian orang mencampur adukan antara urusan agama dengan urusan filsafat. Jadi campur adukan sehingga kalau kita nggak jeli, kita akan bingung ini yang benar yang mana. Akhirnya kabur semua. Itu mungkin sudah terjadi di zaman Al-Ghazali di saat menulis kitab ini, apalagi di saat kita ini. Jadi sudah hampir, kalau kita lihat media-media atau bacaan-bacaan itu, kalau kita tidak jeli ya kita sudah kemakan oleh argumentasi mereka dan kita bisa-bisa sudah salah arah akidahnya. Kemudian fasara dalikal mahdur bi hukmi darurah ma'dunan fihi, maka kemudian hukumnya itu sudah perlu sekali belajar filsafat. Di zaman para sahabat itu tidak ada ilmu filsafat dan ilmu kalam. Akan tetapi karena Islam terus berkembang dan tidak mau terus kemudian hingga sampai di tempat orang-orang yang mungkin ahli kalam, ahli filsafat, kemudian mungkin diserang akidah-akidah Islam, maka cara membentingnya ya wajib kita mengetahui pokok-pokok ilmu kalam dan ilmu filsafat yang gunanya untuk membentengi akidah Islam. Bal sara min furudil kifayat, bahkan mempelajari ilmu filsafat, ilmu kalam ini Imam Al-Ghazali mengkategorikan bahwa itu termasuk hukumnya fardu kifayat. Maka di antara orang Islam seluruh dunia ini setidaknya ada sebagian orang Islam yang ahli di bidang ilmu kalam guna untuk membentengi Al-Quran dan Al-Hadis. Wa huwa al-qadru alladhi yuqabil bihi al-mubtadi idza qasada dakwah ilal bid'ah wa dzalika ila haddin mahdud sanadkuruhu bil babil ladzi yali hada insyaallah. Jadi itu disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau misalnya kita diserangnya gencar, ya kita harus mempersiapkan kekuatan ilmu yang kuat juga. Maka sebenarnya kalau di zaman Imam Al-Ghazali sudah kelihatan seperti itu, kalau di zaman sekarang itu mungkin anggaplah umat Islam itu diserang oleh media atau oleh informasi-informasi yang begitu banyak yang kemudian tidak jelas atau bahkan mengaburkan. Maka sebenarnya adalah fardu kifayah itu menguasai teknologi informasi agar mampu mengimbangi ini. Jadi dakwah yang keliru itu diimbangi dengan dakwah yang benar. Jadi kalau ketika zaman sudah zaman robotik, harusnya orang-orang Islam itu juga harus mampu menguasai robotik ini. Kita dipantau orang, kita nggak bisa balas. Kita disadap orang,
kita nggak bisa balas. Ini kan yang terjadi di negeri kita disadap orang, kita mau marah-marah juga nggak terlalu berani, kita mau balas terhadap orang juga tidak punya alatnya. Ini kan satu kelemahan. Padahal kita sadar orang Indonesia ini mayoritas Muslim di dunia, maka sebenarnya ya kita harus menguasai itu. Wa ammal falsafah falaisat ilman bi ra'siha bal hiya arba'atu ajza. Akan tetapi ilmu filsafat itu pada dasarnya bukan ilmu secara otomatis, akan tetapi ilmu filsafat itu bisa dikategorikan ilmu karena mencakup 4 bagian. Apa saja? Yang pertama, ahaduha al-handasah wal hisab. Ilmu tentang teknik ya. Handasah itu insinyur lah nanti. Kalau orang menguasai handasah jadinya muhandis atau insinyur. Teknik-teknik lah. Wal hisab dan ilmu-ilmu perhitungan atau mungkin ilmu-ilmu ekonomi dan sebagainya. Wahuma mubahan. Hukumnya ilmu ini adalah mubah, boleh. Kama sabak, sebagaimana telah dijelaskan beberapa waktu yang lalu. Wala yumna anhuma illa ma yukhafu alaihi ayatajawaz bihima ila ulumin matmumah. Dan tidak dilarang orang mempelajari handasah dan hisab ini kecuali yang dikhawatirkan ketika mempelajari ini dia akan menjadi tercela. Contohnya apa? Dia mempelajari teknik membuat bom misalnya, tetapi dia tujuannya untuk sesuatu yang tidak baik, maka hukumnya beda, tidak mubah lagi, hukumnya malah jadi haram, meskipun pada awalnya itu hukumnya mubah. Atau mungkin ilmu-ilmu hitung atau ilmu-ilmu coding lah dalam gitu. Tapi kalau tujuan ketika dia terlalu mempelajari coding kemudian tujuannya untuk misalkan hacker atau menghack misalkan bank untuk mencuri dan sebagainya, itu jadi berubah lagi hukumnya. Jadi hisab ini hitung itu kan kalau kita terjemahkan secara bahasa kita saat ini ya sudah coding ya, membuat kode-kode yang mungkin sudah perkembangan dari ilmu hitung itu. Kemudian fa inna aksarul mumarisin lahuma qad kharaju minhuma ilal bidah, karena kebanyakan mayoritas orang-orang yang mendalami tentang handasah dan hisab itu sudah agak nyeleweng ke arah bid'ah. Ini mayoritas, meskipun tidak dikatakan semuanya. Kemudian fayuson ad-dhaif anhuma illa li'ainiha la li'ainiha. Maka maksudnya ya dijagalah orang-orang yang dikhawatirkan untuk jatuh ke sana, tetapi bukan berarti ilmunya itu dilarang dipelajari. Contohnya apa? Imam Ghazali menggambarkan di sini kama yuson asobi ansyati'il nar hifatan alaihi minal wuqu' finnar. Jadi sebagaimana seorang tua itu menjaga anaknya dari sungai, khawatir kalau dia jatuh ke sungai, bukan kemudian sungainya terus dihilangkan, tidak. Jadi ilmu itu seperti sungai. Nah, yang mempelajari itu seperti anak-anak. Kalau anaknya ini dikhawatirkan jatuh, ya anaknya yang dilarang, jangan kemudian sungainya dihilangkan. Ini gambarannya begitu. Jadi ilmu hisab dan ilmu handasah itu hukumnya mubah, tetapi ada juga yang perlu dilarang ketika dia mempelajari itu kok bahaya, ya dilarang. Jadi sesuatu yang mubah itu hukumnya bisa fleksibel lah, tergantung dengan pelakunya. Ya mungkin banyak hal yang mungkin diperdapatkan dalam hukum-hukum fikih itu kan, yang mubah itu hukum mubah nanti bisa berubah-ubah. Makan itu mubah, tetapi kalau dia makan kemudian menjadi sakit, ya hukumnya beda lagi. Makan sate ya mubah saja, tetapi kalau terlalu over hukumnya berubah lagi nanti, apalagi dia punya darah tinggi dan sebagainya. Itu namanya perubahan hukum disesuaikan dengan perubahan ilatnya. Kalau di dalam fikih, di sini pun Imam Ghazali menganalogikan seperti anak kecil yang dilarang dekat-dekat dengan sungai karena khawatir jatuh ke sana. Wa kama yuson hadisil ahdi bil Islam an mukhalatatil kufar khaufan alai. Juga mungkin dijaganya orang-orang Islam ya dari bercampur dengan orang-orang yang non-Islam ketika memang dia dhaif ya. Jadi ketika ada orang-orang Islam kok ketika di situ dia dikhawatirkan
kalah, itu lebih baik carikan tempat yang aman. Jadi makanya ketika Islam itu awalnya di Mekah kan tidak aman, maka kemudian cara Allah itu menjaga Islam agar supaya tumbuh itu dipindahkan di Madinah, dicarikan tempat yang aman. Ini sebenarnya kalau kita ambil secara garis besar, anak-anak kita, generasi kita, kalau lingkungannya dirasa lingkungan kita kurang baik, ya harus dicarikan lingkungan yang baik. Kalau kita khawatir, kecuali anak-anak kita itu sudah kuat, lingkungan apapun tidak akan mempengaruhi, ya itu tidak masalah. Kemudian ma'anal qawi la yandab ila mukhalatatim. Jadi kalau yang kuat mah ditaruh manapun tidak akan terpengaruh. Itu orang-orang yang imannya sudah kuat, dia berada di manapun tidak akan terpengaruh. Tapi kalau imannya masih lemah, sebaiknya mencari tempat yang aman untuk berkembang atau untuk mengembangkan imannya dulu sebelum dia bercampur dengan orang-orang yang lain. Yang kedua, asani al-mantik. Jadi di bagian ilmu filsafat itu yang kedua adalah ilmu mantik atau ilmu logika. Wa huwa bahsun an wajid dalil wa syurutihi wa wajhul had wa syurutihi wa huma dakhilan fi ilmil kalam. Dan itu juga masuk pada ilmu kalam. Ilmu mantik itu ya ilmu logika untuk ya misalkan bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu di balik dinding, itu namanya ilmu logika. Bagaimana kita bisa mengetahui matahari itu terbenam, atau bagaimana kita bisa mengetahui di sana ada api. Maka kita dengan melihat asapnya saja kita sudah bisa pastikan oh ada api di sana. Itu namanya nanti masuk pada ilmu mantik. Jadi umumnya ya orang Islam harusnya tahu ilmu mantik itu apa yang dilihat itu bisa melihat sesuatu yang tertutup. Itu namanya ilmu logika. Logikanya kalau ada asap mesti ada api. Nggak mungkin ada asap tanpa ada api. Nanti kalau di dalam tauhid itu nanti masuknya logikanya kalau ada ciptaan itu ada pencipta. Ini juga nanti keperluan-keperluan di dalam ilmu tauhid nanti di situ. Jadi bagaimana ada ciptaan tetapi tidak ada yang mencipta, itu tidak mungkin. Secara logika saja seperti itu. Kemudian yang ketiga, wasalis al-ilahiyat. Di dalam ilmu filsafat itu juga ada ilmu-ilmu yang sifatnya ilahiyat atau ilmu-ilmu ketuhanan. Wa huwa baksun adzatillah wa ta'ala wa sifatihi wa huwa dakhilun bil kalam aidan. Ada juga filsafat itu yang membahas tentang zat Allah malah. Jadi sifat-sifatnya ini lebih dalam. Kadang-kadang ya keliru juga gitu. Jadi nanti banyak pembahasan tentang cara-cara apa istilahnya menemukan Tuhan beberapa macam. Ada dengan pendekatan filsafat, ada yang dengan pendekatan syariah, ada yang pendekatan tasawuf dan sebagainya. Kemudian wal falasifah lam yang faridu fiha binamatin akhar minal ilmi bal infaradu bimadzahib ba'dha kufrun wa ba'dha bid'ah. Akan tetapi para filosof itu tidak hanya menggunakan filsafat saja di dalam pendekatan untuk mencari Tuhan itu, akan tetapi dia hanya menyendiri di dalam aliran untuk mencari Tuhan. Atau anggaplah filosof-filosof itu yang orientasinya ketuhanan, dia ibaratnya sebuah madhab di dalam pencarian Tuhan atau dalam pemaknaan ayat-ayat yang ada, kira-kira seperti itu. Kemudian wa kana al-itizal laisa ilman bi ra'sihi bal ashabu ta'ifah. Contoh gampangnya kata Al-Ghazali di sini sebagaimana kaum Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah itu bukan sebuah ilmu, akan tetapi Mu'tazilah itu ditopang oleh orang-orang yang ahli di bidang ilmu kalam. Maka penafsiran-penafsiran akidah-akidah yang diceritakan itu cenderung kepada logika, cenderung kepada yang logis. Jadi pemaknaan tafsir-tafsirnya cenderung ke logis. Nanti banyak sekali bapak-bapak bisa baca tentang Mu'tazilah dan sebagainya. Kemudian yang keempat warrabi at-tabi'iyat, ilmu alam. Jadi filsafat itu juga mencakup ilmu alam. Wa ba'dhuha mukhalifun lisyari, sebagian ini tidak sesuai dengan syariat agama. Wadinil haq, atau tidak sesuai dengan Islam. Fa huwa jahlun wa laisa bil ilmin hatta yurad fi aqsamil ulum.
itu adalah kebodohan menurut Al-Ghazali. Contohnya apa? Ilmu alam atau ilmu biologi lah, mungkin waktu itu ya gambarannya. Menurut Al-Ghazali itu, yaitu kadang-kadang ada sebagian ilmu biologi yang tidak ada kaitannya dengan syariat. Contohnya apa? Ya mungkin ada seseorang yang terlalu dalam mempelajari tentang tulang belulang lah, kira-kira seperti itu, hingga kemudian dia lupa sholat, lupa ini, lupa dan sebagainya, atau mempelajari tentang batu, umur batu, karakter batu dan sebagainya. Itu waktu itu menurut Al-Ghazali, itu buang-buang waktu, nggak penting kan, kira-kira seperti itu. Meskipun toh ya kalau kita saat ini itu mungkin ada baiknya juga sebagian, tapi tidak boleh terlalu dalam. Wa ba'duha bahsun an sifatil ajzam, dan sebagian ada yang membahas tentang sifat-sifat jisim, wa khawasiha wa kayfiyati istihalatiha wa taghyiriha, perubahan di dalam kehidupan atau jisim itu sesuatu yang hidup. Berarti segala sesuatu yang ada itu hampir dikatakan jisim. Kalau manusia berarti jasmani. Jadi kalau hewan ya jisimnya, tubuhnya, kira-kira seperti itu. Wa huwa sabi binadori atiba, itu hampir serupa dengan ilmu-ilmu yang dipelajari oleh dokter. Jadi di dalam ilmu biologi itu ada kemiripan dengan ilmu kedokteran di dalam urusan-urusan mempelajari tentang sifat-sifat jisim, sifat-sifat benda yang bergerak atau benda yang berkembang. Illa anat tabib yang durub fi badanil insan alal khusus min haitsu yamrad wa yasih. Akan tetapi kalau dokter itu fokusnya adalah ke tubuh manusia, yang mana dilihat dari dia sakit atau sehat. Sementara orang-orang di tabi'iyah, seorang-orang di biologi atau di ilmu alam, wahum yang duru nabi jamil asa min haitsu tataghayyar wa taharrak. Akan tapi dia melihat seluruh jisim yang ada, jadi bukan hanya manusia. Ya dia mempelajari misalkan kecoa, mempelajari tentang apa misalkan yang dia bisa cacing dan sebagainya, atau mungkin bakteri-bakteri dan sebagainya. Nah itu menurut Al-Ghazali buang-buang energi, sesuatu yang manfaatnya terlalu jauh, apalagi manfaat pada akhiratnya terlalu jauh. Walakin litib fardun alaihi wa huwa annahu muhtaj ilaih. Akan tetapi ilmu kedokteran itu ada keutamaan dibanding ilmu alam tadi. Karena apa? Kalau ilmu kedokteran itu dibutuhkan oleh manusia. Akan tetapi kalau ilmu alam tidak terlalu dibutuhkan oleh manusia waktu itu. Mungkin sekarang ada kebutuhan-kebutuhan tertentu. Ilmu biologi mungkin mempelajari makanan, mempelajari gizi, misalkan dalam sebuah nasi itu ada apanya, itu kan terlalu dalam. Sebenarnya sih kita nggak terlalu ada isinya apa, itu nggak terlalu penting kalau kita. Yang penting kenyang, kira-kira seperti itu. Tapi kan kalau orang-orang di ilmu alam itu diteliti betul detail, nasi itu itunya berapa, kemudian sayurnya apa, minumnya apa, diteliti betul. Kemudian wa ama ulumuhum wa tabi'iyat fala hajatan ilaihi. Menurut Al-Ghazali itu ilmu yang tidak dibutuhkan oleh manusia pada dasarnya. Faidal kalam soro min jumlati sinaat al-wajibah alal kifayat, maka kemudian ilmu kalam itu ada juga termasuk ilmu-ilmu yang masuk sebagai fardu kifayat, khirasatan liqulubil awam antakhayyalatil mubtadi'ah. Ilmu-ilmu filsafat itu masuk pada ilmu yang fardu kifayah hukumnya untuk menjaga akidahnya orang-orang awam dari godaan-godaan orang-orang yang berusaha membuat bid'ah. Jadi kalau kita misalnya ini, mohon maaf, mungkin ketika kita mempelajari sifat-sifat Allah misalnya, sifat Allah itu 99 misalnya. Nah kemudian suatu saat kalau orang-orang awam misalkan pergi ke suatu tempat yang mereka Islam, dan mereka tahu cara-cara untuk merubah atau menyamakan, mengambil satu kesamaan dengan orang Islam itu dengan iya Tuhan kami itu juga sebenarnya satu, tetapi dalam bentuk macam-macam. Maka kemudian ada yang disebut ini, ada yang disebut ini, ada yang disebut ini. Ini saya pernah menemukan sendiri bahwa oh ternyata kalau kita nggak kuat
kita bisa menganggap oh sama ya ternyata antara Islam dengan agama ini. Padahal kita kalau nggak punya ilmu yang cukup ya membahayakan juga bagi orang yang awam. Dikitanya sifat-sifat Allah yang 99 itu ya berarti Tuhan itu satu tetapi bisa berubah-ubah menjadi 99 wujud. Maka kemudian sebagian kaum itu kan mengatakan dewa hujan, dewa air, dewa apa? Ya kalau ditanya apakah Tuhannya banyak? Tidak, Tuhannya satu. Tetapi kalau di air, kalau di darat dipanggil dewa darat, kalau di hutan dipanggil dewa hutan, kalau nurunin hujan dipanggil dewa hujan. Ini kan kacau. Jangan sampai kemudian kita tertipu dengan argumentasi mereka, kemudian kita menganggap sama dengan sifat-sifat yang 99. Itu nanti bisa 99 in one, malah kacau. Ini maka kemudian perlu juga kita mempelajari ilmu agar tidak terganggu oleh usaha-usaha untuk mengaburkan akidah orang Islam dengan akidah mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini dikatakan kama hadasat hajatal insan ilas tijar al-budruqah fi tariqil hajj bi khudusi dhalimil arab wa qita'imut tariq. Keperluan atau diperlukan atau tidaknya ilmu filsafat dan ilmu kalam itu sebagaimana diperlukannya pengawal orang-orang yang sedang haji dari ancaman-ancaman rampok dan gangguan di perjalanan. Ini zaman dulu itu mungkin belum seperti sekarang ya Pak. Jadi zaman dulu itu orang haji itu anggaplah kalau di zaman-zaman 1900-an awal-awal itu di Indonesia orang haji pakai kapal dan perjalanannya mungkin berbulan-bulan dari Jeddah kemudian ke Mekah itu naik onta kira-kira. Dan itu kalau nggak ada pengawalan ya bisa-bisa dirampok oleh orang. Jadi maka disebut di waktu itu, apalagi di zaman Imam Al-Ghazali menulis ini jauh lagi, itu bisa kita bayangkan betapa jarak yang ditempuh oleh orang-orang haji itu sangat jauh. Ketika dirampok ya dia kehabisan bekal. Maka kemudian kebutuhan pengawalan itu jadi wajib ketika ada perampok. Tetapi kalau negara sudah aman seperti sekarang, pengawalan tidak diperlukan lagi, maka ya tidak wajib lagi hukumnya. Ibaratnya gitu. Jadi ilmu filsafat dan ilmu kalam itu seperti posisi pengawal itu. Kalau sedang genting itu perlu, tapi kalau nggak genting ya nggak perlu banget. Kira-kira seperti itu. Gambaran analoginya seperti itu. Jadi ketika Bapak haji, situasinya tidak aman, maka butuh pengamanan. Tetapi kalau situasinya aman, pengamanan itu tidak perlu. Walidzalika law tarakal mubtadi hadiyana lamaftaqara ila ziyada ala ma ahada fi asri sahabah radhiyallahu an. Seandainya orang-orang itu tidak ada yang membuat bid'ah, ya maka tidak perlulah mencari belajar ini. Tetapi apa yang terjadi yaitu sebagai sunatullah ya ada ternyata bid'ah itu juga ada, maka kemudian harus diimbangi dengan kemampuan menjawabnya dengan baik. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya pribadi dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Barangkali ada yang ingin didiskusikan. Jika tidak, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.